Ini berbeda nih kalau mulai call 2, call 3 ya. Ini 10% dari baki debit setelah dikurangi ini jaminan. Agunan. Ya, biasanya agunan ini kan kita nggak 100%, kita ikat. Ini memang peraturan ya? Iya, peraturannya. Gitu. Oh, peraturannya. Terus call 4 naik lagi? Naik lagi. Call 5 berapa? Call 5 itu 100%. Habis duitnya dong. Jadi nggak bisa diputer tuh. Nah iya, betul. Jadi sebenarnya jadi nggak bisa berbisnis ya begitu banyak. Betul. Jadi dana kita hanya habis untuk jaga-jaga mencadangkan yang mengcover lah istilahnya ya, yang nasabah yang macet tadi. Bayangin, kalau misalnya nasabah macet ini dalam satu cabang aja misalkan, katakanlah lebih dari 50%. Bayangin, kita nggak bisa bergerak. Ya tutup berarti. Iya. Kan duitnya harus mengendap di situ. Betul. Nah gini Kang Su, ini saya jadi keidean aja. Kalau misalnya saya punya solusi bagi teman-teman bankers, Anda semua bankers, yang hari ini punya nasabah call 5 yang sudah membebani NPL, kemudian Anda berpikir hapus buku, ya, saya keidean jadinya. Gimana saya ingin membantu teman-teman bankers agar call 5 dan sudah dihapus buku itu jadi menarik dapatnya bagi bank. Ya, lebih tinggi lah daripada sekedar CSI, lebih bagus daripada PKPU hasilnya gitu ya. Dan nggak perlu capek-capek pakai lelang dan sebagainya. Saya kepikiran gitu, ketemu solusinya. Gimana kira-kira menurut Kang Su? Kalau saya ada solusi begitu. Lah, ini kalau memang ada nih ya dari Pak Samsul sendiri ya, ini tentu aja kan kabar bahagia nih bagi saya, bagi teman-teman banker gitu kan. Karena selama ini usaha-usaha yang kami lakukan nih, ya seperti tadi gitu. Dan itu lumayan gitu, lumayan rumit, text time dan sebagainya. Nah, ini nggak perlu text time. Iya, nah itu dia. Ya, text time artinya begini ya, saya tetap perlu waktu lah ya. Mudah-mudahan dalam hitungan nggak sampai urusan setahunan lah gitu, udah selesai urusan semua, bankers Anda bisa mendapatkan duit lebih besar daripada CSI, duit apalagi daripada PKPU, apalagi ketidakjelasan lelang. Gimana Kang Su? Waduh, jadi penasaran saya. Penasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hari ini saya sangat berbahagia, saya ketemu seorang sahabat yang sudah cukup lama dikenal. Beliau adalah bankers. Nah, karena kita akan berbincang-bincang dengan namanya Kang Su ya. Seorang banker senior, kita akan bincang-bincang tentang industri, bisnis, terutama di masa pandemi dan setelahnya. Ya, gitu Kang Su. Siap ya? Siap, Pak Samsul. Alhamdulillah, Pak Samsul. Terima kasih banyak sebelumnya. Ini juga suatu kebahagiaan tersendiri nih, untuk saya bisa berbincang dengan Pak Samsul ya. Beliau ini sahabat lama saya, sudah lama nggak ketemu dan sekarang, Masya Allah ya, sudah banyak sekali perubahannya. Alhamdulillah, Pak Samsul, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, kabarnya bagus banget, melesat kabarnya. Sekarang kesibukannya apa, Pak? Kesibukannya seperti biasa, saya membantu teman-teman untuk mengatasi persoalan di masa pandemi, terutama persoalan bisnisnya gitu. Iya. Ngomong-ngomong pandemi, ini saya pribadi juga sedang resah nih, Pak. Takut kena? Iya. Atau sudah kena? Malah saya sudah kena, udah pernah kena COVID. Cuma ada yang lebih dari itu nih, ada yang membuat saya menjadi resah ini. Sekarang usaha lagi sulit, Pak, pandemi. Usaha, kata siapa usaha sulit? Justru begini ya, kalau saya ngeliat pandemi, pandemi sebetulnya opportunity. Ya, di mana opportunity-nya adalah ketika betul banyak pengusaha sekarang merasa kesulitan. Nah, ketika pengusaha merasa kesulitan itu kan biasanya diem tuh. Nah, ketika diem itu maka saatnya dia akan pelan-pelan menuju kematian. Namanya diam ya. Nah, oleh karena itu saya mengajak sebetulnya sahabat-sahabat, para pebisnis, para pelaku usaha ketika pandemi teruslah bergerak, karena dengan bergerak itu Anda akan ketemu polanya nanti gitu ya. Bahkan kalau saya melihat bisnis bagus banget sekarang ketika kenapa saya menuju opportunity? Karena kompetisi makin sedikit. Kenapa makin sedikit? Kan banyak mati tuh. Berarti yang kuat, yang bertahan lah itu yang akan kuat, yang akan memenangkan. Gitu, Kang Su. Oh, justru pandemi malah jadi ini ya? Iya. Kesempatan. Kesempatan. Asal jangan berhenti, jangan diem. Oke. Nah, ini masalahnya saya di bank sendiri nih ya. Banyak sekali para pengusaha yang biasalah ya, Pak Samsul curhat gitu ya, curhat dan sebagainya. Masa pandemi begini, usaha lagi turun, penjualan susah, kemudian omset jatuh gitu kan. Otomatis pengaruh ke cash flow dong. Nah, dan akhirnya apa?
Susah bayar angsuran, Pak Samsul. Ini gimana, Pak Samsul? Begini sebetulnya ya. Bisnis betul bahwa pandemi ini berdampak pada siapapun. Semua terdampak. Cuma ketika ada orang yang tadi tidak berdiam diri terus mencari celah, mencari cara, insya Allah akan ketemu. Bisnis itu begitu, Kang Isu. Iya, iya Pak Samsul, betul. Nah, cuma masalahnya Pak Samsul, Iya. Saya sendiri dan teman-teman mungkin agak bingung juga nih. Sebenarnya bisnis yang bagus atau sehat itu harus seperti apa gitu? Gampang menilai suatu bisnis yang bagus ya. Sebenarnya lihat aja ownernya. Kalau ownernya senyum-senyum itu bagus gitu. Lihat juga karyawannya. Kalau karyawannya itu happy di masa pandemi, ya itu berarti bagus bisnisnya. Nah, secara angka ya, secara finansial, bisnis itu sebenarnya kan dilihat dari laporan keuangannya. Laporan keuangannya karena pertama misalnya bicara tentang revenue-nya, penjualannya ya. Kalau penjualannya bagus, itu bagus. Kemudian yang kedua dilihat dari labanya. Kalau labanya bagus ya bisnisnya bagus ya. Yang ketiga arus kasnya ya. Kalau ketika arus kasnya penjualan jadi kas itu malah bagus gitu. Ya itu kalau bisnis secara umum. Tapi kalau ngomong-ngomong bankers kan ada rahasianya. Nah ini sahabat ya. Ada sebetulnya yang tidak diketahui oleh banyak umum. Kalau di bankers nih, nggak tahu nih menurut bankers gimana, yang saya ketahui ya. Kalau di bank walaupun salesnya bagus, ya salesnya bagus, labanya tinggi, yang lainnya oke semua gitu, tapi ada yang tiba-tiba akan membuat bank itu anjlok. Kalau ini nggak tercapai angka ini, nah, angka apa itu ayo? Bentar, ini kok saya jadi merasa ini ya, ketahuan dapur saya gitu. Namanya diskusi sama bankers. Iya betul, benar sekali Pak Samsul. Jadi memang bisnis yang saya sekarang sedang berada ini memang risikonya cukup lumayan ya, besar. Meskipun penjualan saya lancar, tapi ada satu tertentu yang memang cukup berbahaya, yaitu tadi kuncinya NPL saya. NPL ketahuan. Jadi sahabat semua, banker itu punya rahasia namanya NPL ya, NPL ya. Kalau nggak salah NPL itu non performing loan ya, betul. Atau singkatnya kredit bermasalah lah gitu. Disebut kredit bermasalah itu gimana sih? Ya itu tadi. Jadi di bank sendiri kan bisa dinilai Pak Samsul ya. Jadi dari semua nasabah yang kita punya, kita kan harus tahu performance si nasabah ini. Nah biasanya kita kan mengelompokkan mereka dalam 5 golongan. Ya. Ada call 1, call 2, call 3, call 4. Kirain golongan kanan, golongan kiri bukan ya? Bukan. Jadi kita dikatakan sehat ketika nasabah kita mayoritas adalah call 1 atau sehat. Nah, ada nasabah yang mereka masuk ke kategori call 2 atau dalam kategori dalam perhatian. Nah, kemudian ada juga yang call 2 ini biasanya mereka nunggak kurang lebih 30 hari sampai 60 hari ya. Nah, kemudian ada call 3. Call 3 ini tadi call 1 lancar, call 2 dalam perhatian khusus, kemudian call 3 ini mereka kurang lancar, call 2 kurang lancar, kemudian call 3 ini dalam perhatian khusus, kemudian call 4 diragukan, call 4 ini biasanya mereka sudah kurang lebih 4 bulan nunggak, dan call 5 ini ketika mereka sudah menunggak dalam kategori 5 bulan ke atas. Jadi ada 5 golongan. Betul. Bukan golongan kanan, golongan kiri. Jadi ya, pertama ini ya, sahabat ya, ini pertama call 1, collectability 1, artinya lancar. Jadi lancar itu pokoknya cicilannya bayar, semuanya oke lah gitu, sesuai dengan panjikan. Yang kedua call 2 disebut kurang lancar. Oke. Yang ketiga call 3, ini dalam perhatian khusus. Yang keempat adalah ragu-ragu. Oh iya, ragu-ragu. Nah, kalau begitu diragukan. Yang berikut terakhir call 5 yang disebut itu macet. Ini kalau udah call 5 Pak Samsul, itu pusing luar biasa bagi kami. Oh, kirain nasabahnya yang pusing. Loh, kita juga kebagian pusingnya. Gitu. Jadi bankers lebih pusing daripada nasabah. Lebih pusing, malah lebih tertekan gitu dibanding nasabahnya. Karena ukurannya ini ya, bank itu intinya tuh di sini ya. Betul. Bisa jadi mimpi buruk kalau NPL-nya makin banyak, makin tinggi. Betul, bukan hanya sekedar mimpi buruk. Ini bisa jadi bencana buat kita gitu kan.
Iya, bisa jadi ketika NPL ini tidak terbendung ya, artinya ya, bisnis kita bisa tutup, Pak Samsul. Bagaimana ceritanya kok bisa begitu? Kan Loh, iya, perbankan ini kan apa namanya industri yang sudah ditentukan rule-nya ya. Iya. Kemudian aturannya ada dari Bank Indonesia, dari OJK dan sebagainya. Iya. Jadi ada kriteria atau rasio yang menentukan si bank ini sehat atau enggaknya. Kalau misalkan NPL-nya udah di atas 5%, itu sudah nggak sehat. Oh, bukan sekedar sales-nya bagus, labanya bagus, bukan itu. Bukan itu. Jadi NPL ini justru yang menentukannya. Betul, malah saya pernah mengalami kasus seperti ini nih, Pak Samsul. Ketika di bank saya ini ya, Iya. apa namanya? Bank itu sebenarnya prinsipnya kan kita yang pertama adalah kita collecting dana ya, dengan cara mengumpulkan sebanyak mungkin produk tabungan, deposito dan sebagainya. Itu yang disebut funding. Funding, betul. Okay. Nah, kemudian prinsip yang kedua, kita menyalurkan dana ini kepada pihak ketiga, kepada nasabah dalam bentuk kredit atau financing gitu kan, atau lending. Nah, ketika funding ini udah kita dapatkan gitu ya, otomatis ini kan kita salurkan nih untuk kredit. Nah, kalau si kredit ini bermasalah gitu kan, artinya banyak yang macet dan mereka nggak bisa mengembalikan dana ini ke kita, artinya kita tidak bisa membayar ke nasabah funding tersebut. Nah, jadi cash flow-nya nggak terjadi gitu, nggak muter jadi. Nggak muter. Jadi nanti tidak balance dan mau nggak mau apa namanya bank kita akan terjebak di situ, jadi nggak sehat gitu. Kalau dari segi undang-undang ada konsekuensinya nggak terhadap NPL atau ini ada apa yang kriterianya contoh tadi yang disebut ini malah tutup gitu. Iya. Ada nggak dari regulasi itu terhadap sebagai konsekuensi bentuk atau kriteria NPL dari regulasi terhadap bank? Iya, biasanya ketika ini sudah terjadi nih tanda-tanda nih, udah mulai banyak yang diragukan call 3, call 4 dan menuju call 5. Kita kan biasanya melakukan pencegahan atau mitigasi biar tidak terjadi nasabah macet nih. Nah, biasanya kita coba melakukan usaha-usaha restrukturisasi kepada nasabah-nasabah yang tertentu nih. Tujuannya selain untuk menyelamatkan kredit mereka, kita juga ingin menyelamatkan NPL. Biasanya begitu tuh, Pak Samsul. Tapi kalau misalkan restrukturisasi udah kita lakukan tapi tetap tidak berhasil, setahu saya regulasi atau efeknya ya kita bisa berhenti lending, kita berhenti jualan. Iya. Jadi kita harus memperbaiki dulu NPL kita sampai turun dari 5%, baru kita bisa menyalurkan kredit lagi. Dan itu cukup berbahaya untuk kita karena kita tidak akan dapat profit apa-apa dari situ. Baik. Nah, Kang Su begini ya. Ini bicara tadi apa yang membuat jantung berdebar bahkan bisa jadi mau mati berdiri teman-teman bank kan NPL nih. Sebetulnya aturan apa dari regulasi untuk menjaga ya agar bank itu tidak terjerumus kepada NPL yang makin berat ya apa sebetulnya gitu. Kalau tadi kan disebutkan langkah-langkahnya mitigasi, persuasi, restrukturisasi gitu. Apa ininya tuh? Nah, itu Pak Samsul. Biasanya kalau di perbankan itu kita punya yang namanya itu pencadangan atau PPAP. Maksudnya pencadangan? PPAP ini jadi kita menyediakan pencadangan dana khusus untuk semua ya nasabah kita yang misalkan mulai bermasalah dan sebagainya. Pencadangan tuh artinya didiamkan? Iya, jadi untuk jaga-jaga. Jaga-jaga. Artinya nggak boleh disalurkan? Iya, betul. Cukup berat kalau begitu. Iya, dan pencadangan ini atau yang biasa disebut PPAP ini kita biasanya memang ada khusus kriterianya gitu. Semakin kondisi dia semakin sulit nih, misalkan macet, ini makin besar pencadangannya. Otomatis uang ini nggak bisa diapa-apain. Kalau misalnya baru tadi ya, kalau call 2 gitu, dicadangkan? Betul, udah. Kita cadangkan biasanya call 2 itu ya, ini kan statusnya mereka kan dalam perhatian nih ya. Kita biasanya cadangkan 0,5% dari baki debit pokoknya. Coba bayangin. Itu baru call 2, mulai call 2 tuh ya? Iya. Kalau call 3? Call 3 biasanya kita akan cadangkan kurang lebih sekitar 10%. 10%. Ya, ini berbeda nih kalau mulai call 2, call 3 ya. Ini 10% dari baki debit setelah dikurangi jaminan. Agunan. Ya, biasanya agunan ini kan kita nggak 100%, kita ikat. Ini memang peraturan ya? Iya, peraturannya seperti itu. Oh, peraturannya. Terus call 4 naik lagi? Naik lagi. Call 5 berapa? Call 5 itu 100%.
habis duitnya dong. Lah, Jadi nggak bisa diputer tuh. Nah iya, betul. Jadi sebenarnya jadi nggak bisa berbisnis dia begitu banyak call-nya. Betul. Jadi dana kita hanya habis untuk jaga-jaga mencadangkan yang mengcover lah istilahnya ya, yang nasabah yang macet tadi. Bayangin, kalau misalnya nasabah macet ini dalam satu cabang aja misalkan, katakanlah lebih dari 50%. Bayangin, kita nggak bisa Ya bergerak. tutup berarti. Iya. Nah, kan duitnya harus mengendap di situ. Betul. Boleh nggak dicoba-coba disalurkan gitu? Loh ini kan udah ada aturannya, udah ada rule-nya dari Bank Indonesia. Jadi kita tidak akan bisa jualan ya sebelum ini clear dulu nih si nasabah macet ini, diurai dulu. Diurai dulu. Iya. Menarik nih Kang Su. Iya. Jadi seperti kuliah perbankan aja. Jadi gini, tadi ya kalau masih call 2 ada apa mediasi lah mungkin ya, ada supervisi ke nasabahnya, dibujuk-bujuk, dipijet-pijet gitu, ditawarin restrukturisasi dan sebagainya. Termasuk mungkin relaksasi yang zaman sekarang tuh ya. Nah sekarang kan ini mentok ini, misalnya udah mentok ya, dari call 2 turun ke call 3, turun ke call 4, yang kalau udah call 3 bisa jadi berat tuh naik ke call 2 kan, iya, betul. malah lebih melorot karena ke call 4 ke call 5. Betul. Nah kalau sudah call 5 apa yang difikirkan oleh bank, kan makin lama makin banyak call 5-nya nih. Kalau call 5 udah jelas tuh NPL-nya makin numpuk. Betul. Nah, agar NPL tidak numpuk, agar tidak sampai jadi status tadi pengawasan intensif atau pengawasan khusus itu apa yang dilakukan oleh teman-teman banker? Nah, itu tadi Pak Samsul. Call 5 atau kategori macet ini kan sebuah mimpi buruk nih Iya. bagi banker ya. Jadi bukan hanya nasabahnya mimpi buruk ya? Bagi kita juga gitu kan. Karena Saya pikir hanya kalau sudah macet nasabahnya yang pusing. Ternyata banker juga lebih pusing. Pusing mikirin itu. Jadi daripada si akun-akun ini nih macet-macet ini mereka membebani kita. Nah biasanya kalau udah di atas call 5 ke atas itu biasanya kita write off atau hapus buku. Asik dong. Ya. Jadi nah kemudian kan setelah hapus buku ini kan lalu ini mau diapain kan gitu. Bagaimana caranya supaya ini bisa menutupi beban tadi gitu Oh, jadi hapus buku agar duit tadi yang dicadangkan bisa diputerin lagi. Betul. Selama masih ada di situ nggak bisa nih. Iya. Ya, tekniknya hapus buku. Iya, karena dihilangkan gitu dari pembuka bahwa ini sudah hapus saja gitu. Betul. Ada kebijakan itu, Mang? Ada. Jadi selama itu masih ada ya, jadi beban-beban ini akan tetap terlaporkan gitu loh. Regulator memperbolehkan hapus buku. Iya, betul. Oke. Jadi bisa hapus buku. Nah, kemudian dari hapus buku ini apa langkah selanjutnya gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Kan otomatis harus action nih, harus dieksekusi. Nah. Hapus buku sudah mencadangkan duit tadi sampai 100% kan dari bagian duit dikurangi ya. Terus gimana apa yang dilakukan langkah-langkahnya teman-teman bankers? Nah, biasanya mau nggak mau nih kita pasti eksekusi, yaitu lelang. Nah, cuma kalau laku. Cuma masalahnya lelang ini kan takes time gitu, butuh waktu, Pak Samsul ya. Selain butuh waktu, otomatis kan pasti kita harus alokasi biaya juga. Nah, selain biaya, nah ternyata nih ketika kita sudah melakukan lelang, banyak juga cash. Ternyata ketika kita sudah berlangsung, ternyata gagal lelang gitu kan. Nggak ada pembeli gitu. Yang disebut status TAP itu ya, tidak ada pembeli tidak itu ada ya? pembeli. Pusing juga malam itu kan. Otomatis mulai dari awal lagi kan, dan sebagainya. Padahal bank tuh bisnisnya duit ya, bukan aset. Ini betul. Kan adanya aset, duit sudah nggak ada. Betul. Terus apa lagi nih biar kan udah gimana nih biar cepat jadi duit ini gitu, aset-aset yang dia kuasai itu. Selain lelang, nah biasanya kita juga menempuh cara yaitu dengan cara cesi atau mengalihkan atau menjual ke pihak ketiga. Pengalihan piutang ya, Betul, dijual beli itu. betul. Oke. Cesi dengar sih nggak menarik harganya. Tapi ya pilihannya apa lagi? Yang penting dapat duit lah gitu. Walaupun cuma 10% apa gitu. Memang tidak seksi gitu kan. Tapi daripada tidak Cesi ini nggak seksi kedua belah pihak kali ya. Yang beli juga mengandung resiko kan. Iya. Banknya juga nggak sangat sedikit dapatnya gitu betul. ya. Dan memang hanya orang-orang tentu saja sih yang berani yang nekat gitu ya. Yang pokoknya pakai begini ya, bayar gitu. Ada ya orang-orang nekat membeli piutang yang beresiko gitu ya. Terus apa lagi kalau misalnya nggak berhasil? Nah, kalau misalkan lelang, kemudian cesi, nah biasanya kita ada juga cara yaitu dengan PKPU.
Seperti itu. PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Betul. Itu kalau nggak salah panjang prosesnya itu. Ya, iya. Karena pakai pengadilan. Iya, memang. Yang PKPU itu ini selalu dikaitkan dengan kepailitan biasanya. Iya, iya. Kalau nggak salah, kalau sudah pakai PKPU, apalagi kepailitan, itu nanti kalau banknya menang nih ceritanya itu mempailitkan PKPU kan aset-aset debiturnya dikuasai oleh negara. Betul. Dalam hal ini kurator ya. Negara menunjuk kurator dan jadi nggak menarik ketika kan debiturnya banyak dibagi-bagi itu. Iya. Bukan hanya bank itu kan dibagi-bagi. Dapat 5% untung. Iya. Aduh, dari 3 ya. Kalau sudah call 5 banyak, gimana caranya nih tidak mengganggu NPL, hapus buku. Ya. Betul. Nah, hapus buku. Cuma apa? Ya udah jelas berarti ada kerugian di bank yang cukup besar. Karena kalau dari tadi dilihat, yang pertama lelang belum tentu laku juga. Gitu. Kedua chassis harganya nggak menarik. Betul. Ketiga PKPU juga sangat tidak menarik begitu. Nah gini Kang Su, ini saya jadi keidean aja. Kalau misalnya saya punya solusi bagi teman-teman bankers, Anda semua bankers, yang hari ini punya nasabah-nasabah call 5 yang sudah membebani NPL, kemudian Anda berpikir hapus buku, ya, saya keidean jadinya. Gimana saya ingin membantu teman-teman bankers agar call 5 dan sudah dihapus buku itu jadi menarik dapatnya bagi bank. Lebih tinggi lah daripada sekedar chassis, lebih bagus daripada PKPU hasilnya gitu ya. Dan nggak perlu capek-capek pakai lelang dan sebagainya. Saya kepikiran gitu, ketemu solusinya. Gimana kira-kira menurut Kang Su? Kalau saya ada solusi begitu. Lah, ini kalau memang ada nih ya dari Pak Samsul sendiri ya, ini tentu aja kan kabar bahagia nih bagi saya, bagi teman-teman banker gitu kan. Karena selama ini usaha-usaha yang kami lakukan nih, ya seperti tadi gitu. Dan itu lumayan gitu, lumayan rumit, text time dan sebagainya. Nah, ini nggak perlu text time. Iya, nah itu dia. Ya, text time artinya begini ya, saya tetap perlu waktu lah ya. Mudah-mudahan dalam hitungan nggak sampai urusan setahunan lah gitu, udah selesai urusan semua, bankers Anda bisa mendapatkan duit lebih besar daripada chassis, duit apalagi daripada PKPU, apalagi ketidakjelasan lelang. Gimana Kang Su? Waduh, jadi penasaran saya. Nah, teman-teman bankers, kalau Anda ingin mendapatkan hasil lebih besar ketika NPL Anda tinggi, ketika Anda sudah hapus buku tapi pusing mendapatkan kembalian ya, bisa mengembalikan uang Anda, segera hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Insya Allah kami akan bantu Anda untuk mengembalikan uang Anda yang hari ini macet di nasabah dan Anda berpikir untuk hapus buku, kemudian dihapus buku Anda pikir chassis, Anda berpikir untuk dilelang, dan Anda pikir untuk di PKPU kan, segera hubungi kami. Karena kami punya solusi yang akan membuat Anda tersenyum lebih segar, lebih lebar. Karena duit kembali lebih besar. Demikian Kang Su. Terima kasih nih ya kuliahnya ya. Jadi punya ide untuk membantu teman-teman ya. Terima kasih. Demikian dari saya Samsul Arifin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.